Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang Rasul, beliau ini sudah menjadi sosok manusia yang bisa dikatakan paling baik. Beliau adalah manusia terbaik, baik sebelum diutus menjadi Rasul atau sebelumnya. Jadi jangan kita punya pemikiran bahwa Nabi Muhammad menikah diutus menjadi Rasul baru menjadi manusia terbaik. Jadi beliau niku sudah menjadi manusia terbaik walaupun belum resmi diutus sebagai seorang Rasul. Wa kana alaihi salam ahsanu qaumihi khuluqan. Dulu sebelum diutus menjadi seorang Rasul, Nabi menikah sudah menjadi seorang yang paling bagus akhlaknya di antara kaumnya. Jadi kalau manusia yang paling bagus akhlaknya waktu itu siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau adalah seorang yang di atas akhlak yang sangat mulia. Wa asdaquhum haditsan. Dan dulu juga beliau niku sebelum jadi Rasul sudah asdaquhum haditsan, manusia yang paling jujur ucapannya niku nggih Nabi Muhammad. Padahal belum jadi Rasul niku sudah menjadi orang yang paling jujur ucapannya di masyarakat jahiliyah waktu itu. Enggak ada manusia yang lebih jujur dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah berdusta sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul sampai akhir hayat beliau. Sekalipun belum pernah berbohong. Benten kalih kula jenengan. Sangat berbeda. Kula jenengan itu sehari tidak bohong. Wa ab'aduhum. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling jauh. Manusia yang paling a'zam, paling agung sifat amanahnya. Nabi niku manusia yang paling agung sifat amanahnya. Amanah niku napa? Menunaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan benar, tepat dan jujur. Jadi misalkan sifat amanah niku kita diberikan tanggung jawab apa? Ngoten. Misalnya kita diberikan tanggung jawab sebagai orang yang bawa uang, orang yang jelas, amanah. Nah, misalnya membelanjakan kembali 1000 pun ditulis, disampaikan, amanah. Niku orang yang mengemban amanah. Dan Nabi Muhammad waktu niku sebelum jadi Rasul sudah manusia yang paling amanah. Jadi luar biasa beliau. Kemudian beliau niku juga manusia yang paling jauh dari sifat al-fuhsyu. Fuhsyu niku napa? Fuhsyu niku keji. Artinya Nabi Muhammad niku seorang yang dijauhkan paling jauh dari tutur kata dan perbuatan yang keji, yang jelek, yang tidak senonoh. Al-qabih minal qauli wal fi'li. Sesuatu yang jelek berupa ucapan atau perbuatan. Itu paling jauh, manusia yang paling jauh. Jadi mboten enten Nabi Muhammad niku nyuwun pangapunten berbicara dengan ucapan yang keji. Saru bahasa kula jenengan saru. Atau Nabi Muhammad kok misuh niku mboten enten. Nabi Muhammad misuh-misuh ngono mboten enten. Napa berkata kotor. Gitu. Atau berkata kasar, berkata tidak senonoh. Bahasa kula jenengan saru. Bahasa saru. Ngatos nggih saru. Boten sarungan, saru. Nggih senes isine sarung. Saru. Bahasa saru niku menapa nggih bahasa Indonesia nggih? Keji. Bahasa saru niku bahasa membicarakan kemaluan, membicarakan hubungan suami istri. Ini saru niku. Secara vulgar ngoten. Secara vulgar tanpa ada tujuan itu bahasa yang fusyu. Nabi Muhammad mboten enten sama sekali. Niku padahal belum menjadi rasul.
Dan beliau niku juga dijauhkan atau manusia yang paling jauh dari akhlak perangai yang pada akhirnya perangai jelek niki tudan nisurijal, membuat seorang laki-laki itu kotor. Tidak ada sama sekali, Pak. Sampai-sampai dalam hal yang berkaitan dengan muru'ah. Ya hatta kana afdalu qaumihi muru'atan. Nabi Muhammad niku manusia yang paling utama di antara kaumnya dari sisi muru'ah. Apa muru'ah niku? Kewibawaan. Muru'ah niku bahasa gampangnya kewibawaan. Nabi Muhammad niku sampai tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya secara hukum niku boleh, tapi kalau dilakukan mengurangi kewibawaan sebagai calon rasul atau calon nabi niku ditinggalkan, Pak. Misalnya ngeten iki. Kencing pinggir jalan, nggih. Nguyuh pinggir dalan iki lho. Kayak supir-supir truk ngeten kan, nek ngocor nguyuh pinggir dalan dikocorke teng ban truke niku. Nggih mboten? Dan niku jane nggih mboten napa-napa. Secara hukum boleh. Sing penting niku ditutupi nikune. Mboten ketok ngoten. Aurate niku ditutupi. Jane boleh Pak niku. Cuma Rasulullah mboten tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Walaupun itu hukumnya boleh, namun itu menurunkan kewibawaan seorang. Paham mboten iki? Itu ditinggalkan karena menurunkan kewibawaan nantinya. Muruahnya itu akan turun, Pak. Gara-gara hobi kencing pinggir jalan. Ngocor ning ban truk niku mengurangi muruah. Walaupun tidak haram, tapi kurang napa ya? Kurang etis ya, ngoten bahasane kurang etis. Atau misalkan makan minum sambil jalan-jalan niku nggih kurang etis. Atau nongkrong, hobi nongkrong ning perempatan niku ndak haram, tapi bagi orang tertentu niku menurunkan napa? Muruah. Saben bengi nongkrong di perempatan nanti lewat cewek gitu. Ya, lewat cewek. Lewat wanita. Niku menurunkan muruah. Dan Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan itu semua. Sampai hal-hal yang sebenarnya boleh cuma menurunkan muruah seseorang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai nek kula belajar beberapa waktu yang lalu nih dengan guru saya niku ada hal-hal yang memang luar biasa. Beliau guru saya niku meninggalkan. Pamane yen pangapunten, saya sendiri belum bisa niki. Saya misalkan ngopi ning hi enten niku ndak mau guru saya niku. Ngopi terus ngobrol suwe enten hi niku ndak mau guru saya niku. Walaupun hobine nggih ngopi atau hobinya niku ngeteh, tapi nongkrong di warung hi lama ngobrol niku guru saya tidak mau karena itu menurunkan muruah. Dan ini memang ada kitabnya, Pak. Saya baca dengan guru saya belajar niku memang itu lewat seperti itu. Tapi tidak haram nggih untuk orang-orang tertentu. Nggih. Seperti ustadz, seperti dai, ulama niku nggih kurang serg lah. Masuk ulama nongkrong neng warung hi ini kan mengko masyarakatnya mboten percaya iki ulama bener wae orang ini. Dan itu saya sendiri sebagiannya belum bisa ya untuk meninggalkan ngados seperti itu contohnya. Ngopi di pinggir jalan atau seperti itu. Belum bisa semuanya, tapi kita berusaha untuk mengurangi hal tersebut. Wa akramu mukhalatatan, dan Nabi Muhammad SAW niku manusia yang paling baik di antara kaumnya mukhalatah dalam berinteraksi dengan masyarakat beliau. Jadi ketika bersosialisasi sebagai makhluk sosial yang berhubungan berinteraksi dengan orang lain di masyarakatnya niku Nabi Muhammad niku manusia yang paling mulia, paling akram dari seluruh manusia yang ada waktu niku. Tidak ada masalah gitu loh. Wa khairuhum jiwaron, paling baik sebagai tetangga.
paling baik tetangga, sebagai tetangga beliau juga paling baik, sebagai manusia sosial beliau juga paling mulia. Jadi sampai Nabi Muhammad itu tidak punya musuh, Pak, tidak punya musuh sama sekali, karena pergaulan beliau sangat mulia dan akhlak beliau yang sangat mulia, dan beliau sebagai tetangga yang paling mulia. Nah niku monggo kula panjenengan bisa meneladani niku. Nabi Muhammad niku dimusuhi ketika baru menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, baru dimusuhi. Dan dimusuhi itu bukan karena pribadi beliau yang jelek, mboten, tapi karena seruan dan isi dakwah beliau itu yang menyelisih kaumnya, berbeda dengan kaumnya, baru dimusuhi karena itu. Nek pribadinya beliau mboten dimusuhi, tidak ada masalah. Jujur beliau jujur, mulia, dermawan, baik, bagus, suka membantu dan lain sebagainya. Mboten enten masalah sama sekali. Lah, mulai dimusuhi kaumnya itu bukan karena pribadi, tapi apa yang disampaikan. Nah, kita berusaha untuk meneladani beliau juga. Jangan sampai pribadi kula jenengan itu yang dimusuhi atau dibenci orang, tapi mungkin seruannya. Kalau seruannya tidak masalah, kalau memang seruannya niku satu hal yang benar. Sampai-sampai kaumnya niku samauhu al-amin. Nabi Muhammad itu sampai kaumnya melabeli, menggelari beliau itu sebagai al-amin, sebagai orang yang al-amin, dapat dipercaya. Niku yang menggelari kaumnya, Pak. Jadi mboten dari diri beliau sendiri atau atas dasar kemauan beliau, mboten, tapi memang niku secara natural, alami, kaumnya niku menggelari Nabi Muhammad dengan al-amin tanpa ada tendensi apapun, digelari orang yang memang dapat dipercaya. Ini Masya Allah, luar biasa nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian, kula secara pribadi, untuk diri kami pribadi, mengajak, khususnya memang diri saya setelah diutus, jangan tanya. Wong niki sebelum diutus saja sudah seperti itu, karena memang untuk persiapan menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, supaya nanti ketika diutus jadi rasul niku tidak dibantah atau kaumnya malah tidak percaya. Misalkan Nabi Muhammad niku terkenal suka berbohong, diutus jadi rasul, pasti ditolak gitu. Pasti ditolak. Tapi ketika Nabi Muhammad saja dipercaya kaumnya, dipersaksikan tidak pernah berbohong, sampai digelari al-amin, orang yang dapat dipercaya, nanti ketika menyatakan satu berita niku kaumnya nggak punya argumentasi untuk menolak sebenarnya. Kalaupun menolak mesti hawa nafsu. Karena kalau Muhammad ngomong pasti benar. Kalau ditolak pasti yang salah kaumnya, karena kaumnya niku mengikuti hawa nafsu. Yang Muhammad itu pasti juga apa yang disampaikan itu benar-benar, bukan kebohongan. Sampai ada musuh beliau ya. Ada orang yang sangat membenci beliau, ala du'adaihi, musuh yang paling keras kepada Nabi Muhammad itu ada seorang namanya An-Nadhr bin Al-Harith, Pak. Ada orang tokoh kafir Quraisy waktu niku namanya sinten? An-Nadhr ibnu Al-Harith. Musuh ini membenci Nabi Muhammad luar biasa. Niki orang niki dari Bani Abduddan. Bencinya luar biasa. Tapi beliau niku secara gentle, beliau niku syahidalahu bidzalik, mempersaksikan kebenaran, kebaikan, kemuliaan Muhammad niku diakui, Pak. Walaupun beliau itu benci, tapi orang Arab itu hebatnya ngaten. Membenci siapapun, setinggi apapun, kalau sudah dalam bab pengakuan itu beliau mengakui. Bukan karena saya membenci si A, jane yang A itu orang mulia, tapi karena saya benci ada masalah, saya mengatakan dia orang jelek. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ketika kita membenci si A itu kalau memang baik, tetap kita katakan baik walaupun kita membenci orang itu. Enggak boleh kemudian karena benci orang baik kita jadikan orang jelek. Ayatnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Jadi
penilaian itu tidak objektif tapi subjektif. Karena saya musuhi, kamu harus salah dan jelek. Tapi kalau kamu saya cintai, kamu harus baik dan benar. Tidak boleh seperti itu. Contohnya niki, An-Nadhr bin Al-Harith niku manusia yang sangat memusuhi Nabi Muhammad, tapi mengakui semua kebaikan, kemuliaan Nabi Muhammad yang diberitakan oleh kaumnya, yang dia saksikan sendiri. Sampai suatu ketika ngeten. An-Nadhr bin Al-Harith niku berkata kepada kaumnya, masyarakatnya nih, qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatsan. Muhammad itu adalah seorang yang gulaman, seorang pemuda yang hadatsan, yang ya masih baru, maksudnya umurnya belum tua gitu, masih muda. Ardakum fikum, dan Muhammad itu orang manusia yang paling kalian ridhoi, kalian akui kebaikannya. Ardakum fikum. Wa asdaqukum haditsan, dan manusia yang paling jujur itu ya Muhammad di antara kalian. Padahal ini membenci Nabi Muhammad luar biasa, tapi nek sudah bab memuji kebenaran, mengakui satu kenyataan itu gentle diakui, Pak. Wa'adhamukum amanah, dan manusia yang paling agung sifat amanahnya di antara kalian. Jadi kaumnya niku tidak dibela, Pak. Tidak dibela kemudian wah kalian lebih baik dari Muhammad, mboten. Tetap Muhammad lebih baik dari kalian. Muhammad lebih amanah, lebih jujur, lebih mulia dari kalian. Padahal Muhammad ini dimusuhi luar biasa, sedangkan kaumnya niku dicintai oleh An-Nadhr bin Al-Harith. Sampai akhirnya Nadhr bin Al-Harith ini ngomong itu, sampai seandainya kalian melihat fi sudghaihi asyaiba, kalau kalian sampai melihat suatu ketika Muhammad niku di pelipisnya niki ada rambut yang memutih, uban, asyaiba ini uban. Kemudian maksudnya setelah, maaf mungkin yang saya pahami ini setelah agak tua, kan awalnya muda, masih muda, terus nanti ketika sudah agak tua berumur, kemudian dia sudah ada ubane, sudah putih, seperti kula jenengan ini sudah beruban, pun beruban dari ini, pun pun kata, ya pun niku wis cedak niku, pokoknya nek pun mulai 40 niku pun lampu kuning, pun ajeng merah, makanya pun harus persiapan. Kalau Muhammad niku satu ketika kemudian sudah memutih pelipisnya, rambut ubannya nih, kemudian dia datang kepada kalian, lalu membawa apa yang dibawa risalah kepada kalian, kalian pasti akan mengatakan sahir. Ini Muhammad tuh tukang sihir ini. Ya, pendusta, ngapusi. Mukjizatnya ini sihir, bukan mukjizat. Karena Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan, Pak. Bulan sing kula jenengan tingali niku pernah dibelah Nabi Muhammad jadi dua, Pak. Atas izin Allah, mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa keluar air dari sela-sela jarine beliau. Muncrat air niku. Nabi Muhammad itu pernah mukjizate Isra wal Mi'raj, berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, di atas langit ketujuh, untuk mukalamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima wahyu salat yang 5 waktu niku. Berangkat ba'da maghrib, balik ke Mekah niku sebelum subuh. Bayangan nih, king Mekah teng Palestina niku jauh nih waktu niku lho. Bar ke king Palestina, Masjidil Aqsa niku naik ke langit ketujuh, Pak. Hanya butuh berapa jam niku? Ba'da maghrib berangkat, sebelum subuh pun balik teng Mekah mulai. Niku ndak akan masuk logika, karena mukjizat niku jangan dipikir dengan akal, harus kita imani.
Tapi orang karena sing kaumnya niku geting kali Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengabarkan begini-begini saya dapat wahyu, saya diutus Allah, ini loh saya diangkat jadi rasul, malah dikatakan penyihir ini Muhammad, tukang sihir. Sampai akhirnya An-Nadhr bin Al-Harits niku ndak membela kaumnya, malah beliau membela Nabi Muhammad. Nyata. La wallahi ma huwa bisahir. Demi Allah loh. Ini padahal wong napa kafir Quraisy niku sumpahin di atas nama Allah. Lucu ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy jahiliyah ini sumpahnya pun menyebut nama Allah. La wallahi, tidak demi Allah. Tidak demi Allah, ma huwa bisair. Muhammad itu bukan tukang sihir. Bukan tukang sihir. Kenapa? Lah Muhammad itu enggak pernah berdusta sebelumnya.